Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa aqulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang sama-sama mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita ucapkan di kesempatan yang berbahagia ini selain ungkapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan takdirnya sampai dengan hari ini kita sudah menginjak hari ke-9 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita laksanakan sejak malam pertama bulan suci Ramadan sampai dengan hari ini, baik berupa puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, infak sedekah yang kita keluarkan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, mudah-mudahan semuanya diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada panutan kita semua, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah limpah kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in tabi'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengajak hadirin wal hadirat merenungkan salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bahkan sebetulnya ini merupakan hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadisnya berbunyi demikian: lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika dia berbuka. Kemudian yang kedua, kebahagiaan kelak di akhirat ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sangat menarik untuk kita cermati bahwa kebahagiaan ketika berbuka itu bukan hanya ketika berbuka semata, tetapi multi kebahagiaan. Betapa tidak makna dari farhatun 'indal iftari, kebahagiaan ketika berbuka, maka mungkin di situ ada kemungkinan ada empat kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan karena ketika berbuka seseorang itu berbahagia karena telah selesai dari tanggungan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian kebahagiaan yang kedua, bahagia karena telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga ia bisa melaksanakan puasa sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebahagiaan yang ketiga, dia berbahagia karena ketika tiba waktunya azan maghrib, maka dia bisa melakukan makan dan minum setelah sebelumnya dilarang selama kurang lebih seharian penuh. Kemudian yang keempat, ada juga kebahagiaan, yaitu berupa kebahagiaan karena ia mengharapkan pahala kelak
di akhirat pahala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berpuasa sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pahala bagi orang yang melaksanakan puasa itu rahasia, hanya Allah yang akan memberikan pahalanya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu amali ibni adama lahu, setiap amal anak Adam itu pahalanya untuknya, illa saum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, pahala puasa itu untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya, gitu. Jadi itu kebahagiaan yang pertama, kebahagiaan ketika indal iftar. Kemudian hadirin wal hadirat yang berbahagia, kebahagiaan yang kedua adalah inda liqa'i rabbih. Maksudnya kebahagiaan ketika kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang-orang yang beriman itu, orang yang beriman, taat kepada Allah, membawa amal salih, dia juga Islam, kemudian membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa ketauhidan, maka kelak dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan bahagia, kebahagiaan yang hakiki. Namun kebalikannya, orang yang ketika kelak di akhirat dia membawa kemusyrikan, perbuatan syirik menyekutukan Allah, membawa kemaksiatan, membawa kedurhakaan, maka kelak ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia dalam keadaan sengsara dan dalam keadaan yang merugikan dirinya sendiri. Tentang kepastian akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam surah Al-Insyiqaq, surat ke-84 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wallahu a'lam bimuradih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu. Famulaqi, maka kelak kamu akan menemuinya. Ini yakin adanya karena dinyatakan dalam Al-Qur'anul Karim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kemudian ada lagi sebetulnya kebahagiaan bagi orang yang berpuasa yang kelak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan pintu khusus, pintu di surga bagi orang-orang yang senang berpuasa, bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa ketika di dunia, baik puasa di bulan suci Ramadan, puasa wajib, maupun puasa-puasa sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pintu Ar-Rayyan. Jadi kalau begitu, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, yang pertama kebahagiaan di dunia ketika dia berbuka puasa, kemudian yang kedua kebahagiaan kelak di akhirat karena dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, dimasukkan ke dalam surga, kemudian bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat bahagia dan kebahagiaan yang hakiki. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam surga dari pintu khusus untuk orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua terus-menerus melakukan amal solih, terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan surga Allah Jannatun Naim yang penuh dengan kenikmatan yang abadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian renungan singkat yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.